Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuka sedikit pelajaran serta fatwa ataupun nasihat para ulama terdahulu di dalam kitab Kanzun Najah Wasyurur halaman 94 sampai dengan 97. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali bin Abdul Qadir Al-Qudsi Al-Makki Asy-Syafi'i. Apa kata beliau di dalam kitabnya tersebut? Dzakara ba'dul 'arifin, kata beliau, telah disebutkan orang-orang para ulama terdahulu yang arif mengenal Allah, para wali-wali Allah, min ahlil kasyfi wa tamkin, termasuk orang-orang yang ahli kasyaf, orang-orang yang mengetahui sesuatu rahasia alam semesta yang tidak diketahui semua orang. Para ulama min auliyaillah annahu yanzilu fi kulli sanatin 300 alfin baliyatin wa 20 alfan minal baliyat. Kata beliau, sesungguhnya setiap tahunnya itu Allah menurunkan sebanyak 320.000 bala ataupun musibah, termasuk bencana, kematian, sakit dan lain sebagainya. Wa kullu dzalika fi yaumil arbi'il akhir min Safar, dan semua itu Allah turunkan pada hari terakhir bulan Safar. Fa yakunu dzalikal yaum as'ab ayyamis sana, maka hari tersebut disebut hari yang berat sepanjang tahun. Kenapa? Bukan karena hari tersebut dianggap sial, bukan pula hari tersebut dianggap hari yang tidak boleh bepergian, bukan, tapi adalah hari Allah menetapkan atau menurunkan bala musibah, kemudian menetapkan bagi hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, bahwa kamu mendapatkan bala atau musibah atau tidaknya, takdirnya ditulis pada hari tersebut, hari Rabu terakhir bulan Safar. Oleh karena itu, kata beliau, faman shalla fi dzalikal yaum arba'a raka'atin, orang yang sholat 4 rakaat dengan niat tolak bala, yaqra'u fi kulli raka'atin, membaca setiap rakaatnya ba'dal Fatihah, setelah surah Al-Fatihah, surah Inna A'tainakal Kautsar, sab'a asyara marrah, sebanyak 17 kali, wal Ikhlas khamsa marrat, kemudian surah Al-Ikhlas 5 kali, wal mu'awwidzatain marratan, Al-Falaq dan An-Nas sebanyak 1 kali, wa yad'u ba'da dzalika bihadzal du'a, kemudian setelah sholat dianjurkan berdoa dengan doa-doa untuk menolak bala musibah dan meminta kepada Allah jangan sampai Allah tetapkan keburukan berbentuk musibah, bala, bencana yang Allah turunkan dan itu tertimpa pada diri kita pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Apa kata beliau? Kalau orang yang melaksanakan sholat untuk niatnya untuk tolak bala dan berdoa, hafizahullahu ta'ala bi karamihi min jami'il balaya allati tanzilu fi dzalikal yaum. Insyaallah Allah akan menjaga orang tersebut daripada bala yang diturunkan pada tahun tersebut atau pada hari Rabu terakhir bulan Safar tersebut. Walam tahum haulahu baliyatun min tilkal balaya ila tamamis sanati, insyaallah dia akan terjaga dari bala-bala dan musibah sampai akhir tahun atau sampai bulan Safar tahun depan. Kalau seandainya masih kita mendapatkan musibah bala bencana, itu tentu memenuhi 3 unsur. Satu, bisa jadi sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua bisa jadi sebagai teguran dari Allah, dan yang ketiga bisa jadi sebagai azab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya kita berhusnuzon kepada Allah, semua itu adalah teguran dan penglebur dosa. Kemudian waqala Syekh Al-Buni rahimahullahu taala fi kitab Al-Firdaus. Syekh Al-Buni mengatakan dalam kitab Firdaus, innallaha azza wa jalla yanzilu bala'an fi akhir arbi'a min Safar bainas sama'i wal ard. Kata beliau, sesungguhnya Allah itu menurunkan bala musibah di hari Rabu terakhir bulan Safar di antara langit dan bumi. Fayakhudhuhu al-muwakkalu bihi wa yusallimuhu ila kutbil ghauth. Dan musibah tadi sebanyak 320.000 bala musibah tadi Allah berikan kepada para malaikat, kemudian
dibagikan ke seluruh alam semesta. Fayufarriquhu 'alal alam, dibagi kepada alam semesta ini. Famahasala min mautin au bala'in au hammin illa wa yakunu minal bala'il ladzi yufarriquhul kutub. Nah, sesungguhnya nanti ada ulama yang bergelar kutub wali Allah itu juga membagikan bala tersebut ke seluruh alam semesta ini, termasuklah kematian, bala, kesedihan, ya, kepelikan, banyaknya masalah, itu semuanya dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Rabu terakhir bulan Safar tadi. Fama yuridis salama, maka kata beliau, kata Syekh Al-Buni dalam kitab Kanzun Najah wa Syurur ini, dalam kitab beliau Al-Firdaus, ya, barang siapa yang ingin selamat min dzalika, dari hal-hal tersebut, dan pengen Allah lindungi dan Allah hindarkan daripada dicatatnya takdir buruk bagi orang tersebut, fal yusalli sitta raka'atin, maka sholatlah sebanyak 6 rakaat. Yaqra fil ula bi umil Quran wa ayatil kursi wa fi tsaniyah suratil ikhlas fi kulli raka'atin. Nah, jadi di 2 rakaat pertama bacaannya adalah ayat kursi dan surah Al-Ikhlas. Kemudian di sholat bangkit lagi, sholat kedua, ketiga sama, ya, ayat kursi dan surah Al-Ikhlas. Summa yusalli ala Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bi ayyi salatin. Kemudian banyak-banyaklah atau tambahlah membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, karena bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad itu akan membukakan pintu keselamatan bagi kita semua. Tsumayyada'u bihadzal du'a, kemudian berdoalah, kata beliau, berdoalah meminta dihindarkan daripada bala dan musibah. Mudah-mudahan Allah jaga, tidak Allah tetapkan, karena yang kita fokuskan itu bukan pada masalah hari itu sial, hari itu naas, bukan, ya, bukan. Memang ada hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa tidak ada hari yang sial, itu tidak ada. Artinya begini, maksud saya bahwa para ulama terdahulu memberikan satu bocoran, satu rumusan pengetahuan, yang pengetahuan tersebut tidak dapat diketahui kecuali oleh orang-orang terdahulu, orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang mukasyafah. Maka mereka itu memberitahu bahwa hari Rabu terakhir itu adalah hari di mana Allah membagikan bala musibah kepada alam semesta. Jangan sampai kita termasuk orang yang mendapatkan bala musibah itu, dan Allah, malaikat catat bahwa kita termasuk orang yang mendapatkan musibah, bencana, kematian, penyakit atau kesusahan. Jangan sampai. Maka oleh karena itu dianjurkan sholat untuk meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara ba'dus sholihin, dan orang-orang soleh terdahulu mengatakan pula, anna akhir arbi'a fi syahri Safar yauma nahsin mustamir, bahwa hari Rabu terakhir bulan Safar itu hari yang mencemaskan, bukan karena harinya sial, tapi cemas karena takut mendapat bagian Allah tetapkan kita mendapatkan musibah, seperti itu maksudnya, ya. Fa yustahabu ayyaqra fihi surah Yasin, maka dianjurkan kita membaca surah Yasin pada malam Rabu terakhir bulan Safar tersebut. Fa idza wasala ila qaulihi ta'ala, kalau sudah sampai pada ayat salamun qaulam mir rabbir rahim yukarriruha salasami'ati wa salasa asyarah, maka pada ayat salamun qaulam mir rabbir rahim tadi ulang sebanyak 313 kali, ya. Boleh dengan seperti diwiridkan, ya. Salamun qaulam mir rabbir rahim, 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 sebanyak 313 kali. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bala, musibah, bencana, kesedihan, kematian dan lain sebagainya. Dan tambahan saja bahwa hari Rabu terakhir bulan Safar itu insya Allah jatuh pada malam Rabu yang akan datang. Hari ini saya buat video ini malam Rabu. Nah, malam Rabu depan itu insya Allah pada tanggal 12, ya, 12 Agustus. Artinya kalau kita mau melaksanakan sholat pada malam harinya itu hari Selasa tanggal 11. Hari Selasa tanggal 11 malamnya, malam Rabu.
Malam Rabu sholat sunnah, boleh yang 4 rakaat, boleh yang 6 rakaat, kemudian membaca sholawat kepada Nabi, kemudian membaca doa, membaca Yasin dulu, membaca surah Yasin pas salamun qaulam mir rabbir rahim, ulangi sebanyak 313 kali salamun qaulam mir rabbir rahim, keselamatan dari ucapan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ulang 313 kali. Kemudian membaca doa bersama atau doa meminta dihindarkan dari bala dan musibah. Allahumma dafa'annal bala, ya Allah angkatlah bala dari kami, tolaklah bala dari kami ya. Malam Rabu depan tanggal 11, malam tanggal 12 ya. Mari silahkan sama-sama melaksanakan. Jika sempat sebagai tambahan boleh dilaksanakan, boleh juga tidak ya, hanya tambahan saja. Kalau seandainya sempat, ambil air sumur 7 masjid. Nah, air ini rebus dulu. Air 7 masjid ini itu yang dibawa sholat dan dibawa membaca Yasin, dizikirkan. Kemudian setelah dizikirkan nanti tiup ke airnya. Airnya boleh diminumkan kepada orang-orang keluarga, terutama anak-anak kecil yang belum bisa melakukan sholat, belum bisa membaca Yasin seperti itu, dan sisanya boleh disiramkan di sudut-sudut rumah ya, hanya sebagai wasilah saja, perantara kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.